Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa attihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa asrafina salihin, khususan ila al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wal Imam Al-Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani, anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang pada malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-23. Malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-23, Al-Hadithu Thalithu wal Ishrun, hadis yang ke-23. Disebutkan dalam ungkapan kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, an Abi Malikin, dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Malik namanya adalah Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, supaya lebih jelas hadirin,
ungkapan Haris bin Asim al-Ash'ari ini, beliau tidak sama dengan sahabat Nabi yang namanya Abu Musa al-Ash'ari. Sama-sama al-Ash'arinya, ini Haris bin Asim al-Ash'ari, yang satunya Abi Musa al-Ash'ari. Beliau, sahabat Haris bin Asim al-Ash'ari ini, dalam syarahnya dikatakan sakana Misra. Beliau berdomisili, bertempat tinggal di Mesir. Di Mesir, yang kula panjenengan maklum, Mesir itu ibu kotanya Kairo. Semerap Kairo hadirin, ngajengi Bayakub. Pun gampangane wong barokah niku pun gampang lek niku. Lek dikatakan Kairo di situ ada sungai Nil, waduh terlalu jauh. Wis ngarepe Bayakub ngoten niku. Nah, kemudian wa mata bita'un fi khilafah Umar bin al-Khattab sanata thamana asyrata. Sahabat Haris bin Asim al-Ash'ari ini, beliau berdomisili di Mesir dan dia ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk di negeri Mesir, tentunya membantu sahabat Amr bin al-As. Dan beliau wafat terkena taun hadirin. Taun nggih seperti hari-hari ini, wabah pandemi hadirin. Jadi dalam kitab Tuhfatur Rahibin, Al-Imam Zakaria al-Ansari niku menceritakan ya, wabah-wabah pandemi yang pernah muncul di dunia ini yang sempat tercatat di dalam tarikh sejarah Islam, yang seringkali terjadi di Mesir ini. Sampai pernah itu terjadi yang wafat itu sampai 1 juta manusia, sehingga saking kerasnya taun zaman itu, buka lawang omah niku sudah bergelimpangan, jadi nggak sempat untuk kemudian dikubur, ditutup tok lawang itu tadi, saking kerasnya zaman itu. Nggih, naudzubillah min dzalik. Muga-muga kula panjenengan tidak mengalami seperti itu. Ya. Nah, kemudian dikisahkan di sini sahabat Haris bin Asim al-Ash'ari ini pernah berkata, beliau pernah menyampaikan satu hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh sahabat Haris Kanjeng Nabi niki lewat sahabat Haris bin Asim? Kanjeng Nabi dawuh, at-tuhur at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu bagian daripada keimanan. Jenengan wudu, jenengan mandi besar, jenengan cuci tangan dalam rangka menghilangkan najis, itu bagian iman hadirin. Jenengan sedang mengamalkan iman. Jangan dianggap kalau orang wudhu mek ganjaran biasa, itu tondone iman hadirin. Panjenengan mau Jumatan besok mandi sunnah di hari Jumat, iman niku hadirin. Sebab kalau dia tidak ada iman, kayak apa sih adus barang? Kalau tidak ada iman, kayak apa sih adus bengi kemudian kayak untuk melaksanakan subuhan? Karena ada perasaan iman itulah hadirin. Dengan keimanan itulah segala sesuatu yang menghambat hati kita kemudian bisa kemudian keluar dari itu karena iman itu. Makanya dikatakan at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu, kesucian itu
bagian daripada iman. Dan hadisnya at-tuhur syatrul iman itu yaitu hadis sahih, ujung-ujungnya nanti dibawa rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Tata saya kepingin panjenengan mencari hadis yang maknanya kesucian atau kebersihan bagian dari iman, bahasa Arab hadisnya at-tuhur syatrul iman. Tapi biasanya kita pernah dengar Ustaz atau lihat di SD itu atau an-nadhafatu minal iman. Niku bukan hadis tadi. Waduh, kadung Ustaz. Wis kadung tak figura barang gitu. Dukno hadirin didukno itu. Diganti harusnya itu. An-nadhafatu minal iman maknanya pun benar. Secara makna niku betul. Kebersihan bagian daripada iman. Tapi niku dawuh Gusti Kanjeng Nabi mboten wonten hadirin. Lek niku makalah ucapan selain Kanjeng Nabi monggo mawon. Tapi enggak boleh qala Rasulullah ucapannya niku mboten angsal. Sebab lek Kanjeng Nabi mboten berucap kita katakan qala berucap. Berarti khawatir tiang niku masuk dalam ungkapan hadis Nabi man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atas namaku, saya enggak berkata, enggak bersabda, dikatakan itu dari aku, muta'ammidan, bukan karena dia tidak tahu, bukan karena kebodohannya, bukan ketidaktahuannya, sengaja dia melakukan itu, maka siap-siaplah untuk mendapatkan tempat duduk di dalam panasnya api neraka. Hadis niku medeni. Makanya kira-kira mboten jelas baten sakola. Koe ada ungkapan yang seperti ini. Tapi jenengan terus jelas ningali kados at-tuhuru syatrul iman ngeten jenengan sanjang Kanjeng Nabi bersabda oleh hadirin. Kenapa? Hadisnya ngoten kok. Tapi kalau an-nadhafatu minal iman maknanya benar hadirin, benar itu. Tapi bukan hadis Kanjeng Nabi. Waduh wis kadung wis tak tulis tak gededukno hadirin diganti yang ini. Kalau sekedar makalah enggak ada masalah hadirin. Tapi jangan itu dianggap ucapan Nabi. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu bagian daripada iman. Ada lagi di dalam hadisnya Imam Tirmidzi, al-wudu'u syatrul iman. Berwudu itu bagian daripada iman. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersuci khususnya kemudian dia melaksanakan wudu, monggo di dalam syarahnya ini ya ada satu ungkapan ya yang perlu kula panjenengan menjadi renungan hadirin. Niki ungkapannya ba'dul arifin, sebagian wali-walinya Gusti Allah, orang-orang yang ma'rifat billah. Mereka mengatakan demikian, man dawama 'alal wudu'i, barang siapa yang terus menerus punya wudu, batal ndang wudu malih, batal ndang wudu malih. Akramallahu ta'ala bisab'i khisalin, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang ini dengan 7 hadirin, dengan 7 perkara. Subhanallah, Islam niku luar biasa. Wudu tok niku hadirin sudah memberikan dampak positif yang sangat luar biasa. Apa 7 yang didapatkan, 7 perkara yang didapatkan bagi orang-orang yang punya dawamul wudu, ngadai wudu terus menerus? 1, targhabul malaikatu fi suhbatihi,
disenangi oleh malaikat, karena dengan punya wudhu itu malaikat mepet terus hadirin. Maksudnya malaikatul hafadzah, malaikatul rahmah. Jadi malaikatul hafadzah itu senantiasa keliling mengelilingi dia. Malaikatul rahmat bolak-balik nekani dia. Sehingga bahasa malaikatul hafadzah mengelilingi dia, menjaga dia, maka bahasa kita dia punya aura positif, sehingga gak gampang kena apes, gak gampang kena ngeten umpamane oleh donga elek kemudian gak sampai terkena apa, sampai sihir pun bisa jadi karena ada malaikat yang ada sekitarnya yang siap menjaga dia. Jangankan ketika berjaga, ketika tidur pun dijaga oleh malaikat itu. Dengan ketika mau tidur dia berwudu terlebih dahulu. Maka wudu niku sesuatu yang dahsyat hadirin. Siapapun yang kemudian ahli wudu, malaikat itu senang bersahabat atau mendekati dia, ngelibet momon malaikat hadirin. Dan jenengan kepingin digelibeti malaikatul hafadzah napa malaikat Israel, ya mestinya nggih hafadzah le Israel, ya rada apa tadi ini kan Israel gelibet nek kamu gak betul-betul deh. Sak RT kadang-kadang loro, ya kadang-kadang masjid ngomongno isuk, ngomongno awan, ngomongno sore, ngomongno bengi, ngomongno ya gelibet mawon Israel. Kemudian wala yazalul qalamu rabban min katsbi thawabihi. Niki yang kedua, dampak positifnya dawamul wudu. Napa? Apa itu? Al-qalam, yang catatan pulpen yang bagian mencatat amal itu ya terus basah terus hadirin. Sebab orang yang nggak ada wudu itu dianggap orang yang terus melakukan kebaikan. Jadi apa itu amal ibadah itu nulis terus. Malaikat yang bagian raqib atid gak mandek-mandek menulis kebaikan dia. Sedangkan yang ketiga wa tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihuhu. Anggota-anggota badan kita yang pernah diwudu ini, yang kondisi punya wudu dalam kondisi suci, gak mandek-mandek bertasbih hadirin. Anggota badan mengucapkan subhanallah, ya sekalipun orangnya ketiduran nak pengajian malih, ya itu anggota badannya ini loh tasbih terus subhanallah. Kemudian lagi wala tafutuhul kabiratul ula, ai wala tafutuhu takbiratul ula ma'al imam. Orang yang biasa apa itu terus menjaga wudhu niku ambek Gusti Allah digampangkan, lebih-lebih dalam pelaksanaan sholat jamaah dia terus menerus gampang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi mesti sholat niku pada rakaat yang pertama. Artinya dengan demikian dia mendapatkan ganjaran yang penuh dalam sholat jamaah diri. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima diri. Wa idza nama ba'atsallahu ta'ala ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri tsaqalain. Subhanallah. Orang yang senantiasa punya wudu, sebelum wudu pun ketika batal dia segera berwudu dan kemudian tidur. Ketika dia tidur, Allah Ta'ala mengirimkan untuk orang yang ahli wudu ini malaikat-malaikat yang menjaga tidurnya dari syarri tsaqalaini, kejelekan kelompok jin dan kelompok manusia. Sebab kondisi tidur itu paling rentan hadirin. Awe dewi sik tangi ini kena apa sik iso ditangkis hadirin. Wiritan iso, lek turu gak iso apa-apa hadirin.
Kadang-kadang turu dipindah mbek kancane gak ero kok. Turune nang jero masjid rono cidek jeding yo gak ero. Tangi lho kok iso ngene. Ya. Tapi kalau kemudian orang ini kemudian dalam posisi mau tidur sudah punya wudhu, dijaga diri. Subhanallah. Kemudian yang keenam, wa yusahhilullahu ta'ala alaihi sakaratil maut. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan dia harus kemudian memang harus meninggal, dia harus mati, maka Allah memudahkan kondisi sakaratul mautnya, gak dipersulit. Belak mati ngoten mawon ya, tidak sampai ceritanya sing macam-macam. Kan wonten tiang niku seminggu gak mati-mati, megap-megap tok. Wonten malih seminggu ten rumah sakit ngoten. Wah, suara dene. Nggak tahu kenapa, tapi dia kondisinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat orang-orang soleh di antara kita, kadang-kadang pas sujud wafat, enake pas maca Quran wafat, ya, pas zikir wafat, pas pengajian tetap urip hadirin. Lain deh pas pengajian ini saya kan masih tekon lagi, ya tetap masih tetap urip pengajian insyaallah tua umur. Nah ini kira loh cek gampang ya Allah. Ya, dimudahkan oleh Allah yang demikian ini. Sedangkan yang ketujuh, orang yang dawamul wudu, terus punya wudu itu, wa yakunu fi amalillahi azza wa jalla madama 'alal wudu'i. Selama dia punya wudu, dia akan diberikan keamanan oleh Allah. Maka pesennya para kiai, pesennya para habaib berkaitan dengan ucapan Ba'dul Arifin ini untuk salah satu cara menghindari COVID-19, ya, menghindari virus itu dawamul wudu. Selama kula panjenengan gadai wudu, insya Allah tidak akan terkena yang namanya berbagai macam virus ngoten niku. Makanya kalau cuman 3M kurang hadirin, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan kurang hadirin, harus ditambah ojo 3M, 5M, menjaga hati, menjaga wudhu, ngoten lho hadirin, ditambahi ngoten, menjaga hati, sebab nggak ada penyakit hati nggih cepat mati hadirin, ya, menjaga hati, menjaga wudhu, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan itu 5M, 3M kurang. Ngasih mau 5 ya ngono, tok mau 5 sing gak kena, iki mau 5 sing kena nggih wonten. Ya sing mau 5 gak kena kan madon, madat, maling macam-macam kan. Niki mau 5 sing apik nggih wonten. Maulid, manakib, mau itu mangan muli lho niku iki mau 5 sing apik hadirin. Niki lek kepengin mau 5 sing apik ngene iki ya, maulid, manakib, mau itu mangan muli ngono iki pun niku mau 5 sing apik. Orang-orang kan ngenteni sing nomor 4 M4 mangan hadirin iki. Kalau bes pakai ketek mangan itu semule. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sehingga manusia-manusia yang kemudian dia ahli wudu, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin, sampai ada ungkapan ya, di dalam ungkapan ini, di dalam satu ungkapan athar sampai dikatakan ini adalah merupakan hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala,
kepada Nabi Musa. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa ngeten, tawaddo fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsaka. Hei Nabi Musa, berwuduklah engkau. Loh, berarti syariat wudhu itu sudah ada diri. Mungkin tata caranya berbeda, tapi syariat wudhu itu sudah zaman Nabi Musa sudah ada. Wahai Nabi Musa, berwuduklah engkau. Maka apabila sesuatu mengenaimu, engkau tahu-tahu terkena penyakit ini, terkena virus ini, terkena COVID-19, wa anta ala ghairil wudu, sedangkan engkau posisinya tidak punya wudu, maka janganlah engkau menyalahkan manusia kecuali salahkan dirimu sendiri. Makanya monggo gerakan kita ini gerakan at-tuhur syatrul iman. Gerakannya adalah gerakan kebersihan, kesucian bagian daripada iman. Salah satu wujudnya wudhu senantiasa kita pakai untuk menangkis segala sesuatu. Makanya wudhu dan wudhu itu penting. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan di dalam ungkapan hadis arba'in nawawiyah niki, walhamdulillahi, sedangkan ungkapan alhamdulillah, 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 tamlaul mizani, bisa memenuhi timbangan amal seseorang. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillah itu wujud daripada syukurnya seseorang kepada Allah. Maka di dalam sebuah athar itu Kanjeng Nabi dawuh, Gusti Allah itu paling senang ketika seorang hamba itu ketika ada bekas nikmatnya ditampilkan, ditampakkan oleh Allah. Jadi begitu kemudian dia merasakan sesuatu, alhamdulillah, ya Allah nikmati Gusti Allah. Ngoten niku Gusti Allah senang itu. Makanya anjurannya di dalam rangka kita minum saja, minum ngoten tok. Wonten kitab Akhlak lil Banin niku juz 3 diarahkan gini, minum itu disunahkan 3 kali. Lawe dhewe kan mboten kalau glogok kali kalau gak delok. Ping piro kadang-kadang sak gelas pisan. Jadi dihitung hadirin ping 3 niki. Disunahkan duduk. Dengan duduk niki ada yang terbuka hadirin dalam ini, sehingga ketika digelegek air itu dijatuhkan dari atas bisa langsung masuk. Peredaran darah, peredaran yang ada di perut jadi baik. Kemudian kita minum. Setiap minum itu begitu mau minum, minimal sebut nama Allah, Bismillah. Begitu selesai, alhamdulillah. Mali hadi, Bismillah, gelek. Mantun, alhamdulillah. Mali, Bismillah, gelek. Alhamdulillah. Ngoten hadirin. Carane lek saged ngoten, ojo glegek ngalang-alang banana bensin ae. Ya, jadi ya ungkapan basmalah kali hamdalah dipakai niku. Lu ngoten niku Gusti Allah senenge gak lumrah. Dan kalau Allah suka citanya Allah itu pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan yang namanya apa? Ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu menyebabkan mizan, timbangan amal itu menjadi berat karena hamdalah. Ya, sehingga nanti ketika di hari akhirat orang-orang yang masuk surga terlebih dahulu
niku alhamdun. Siapa? Orang-orang yang gampang mengucap alhamdulillah. Ya, saged ningali ngene alhamdulillah. Saged lunga ngeten alhamdulillah. Wonten yogane mlaku, anakku kok mlakune alhamdulillah, gak sampai loro anakku. Bojone liwat alhamdulillah, rong dina gak muli alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tok kok iso. Niku kelompok alhamdun niku sing mlebu swarga dhisik. Mboten nate sambat niku jenengan nate. Kula niku nate ketemu kiai sepuh isine alhamdulillah tak wis gak ono sambate. Ya Allah, kiai niki omahe gak gedhe. Wong nang desa kok isine alhamdulillah tak. Begitu kemudian monggo niki saontene nggih niki pohong. Alhamdulillah ya Allah, ngrasakne niki bolak-balik alhamdulillah. Sedangkan awake dhewe niki nggih yang kita makan mungkin lebih enak daripada beliau, tapi jarang awake dhewe memang kan alhamdulillah. Beliau bolak-balik pohong bude niku bolak-balik alhamdulillah. Lah awake dhewe roti ini kadang-kadang roti kalung iku jarang mengucap alhamdulillah niku lho jarang. Ya Allah kok nemen makanya Allah sakniki sing kuat kata alhamdulillah. Saged mlebu masjid alhamdulillah ya Allah saged niku. Kemudian saged salat sunah alhamdulillah ningali kancane alhamdulillah urip kancaku ya Allah. Jadi pokoke isine alhamdulillah tok. Masya Allah niku sing gawe kemudian menyebabkan timbangan amal menjadi berat nggih kelompok alhamdulillah tok niki. Gak krungu sambat. Pokoknya sini alhamdulillah. Kemudian di dalam ungkapan hadis ini dilanjutkan dengan ungkapan wa subhanallahi walhamdulillah. Sedangkan ungkapan tasbih subhanallah walhamdulillah keduanya au tamla'u atau kemudian keduanya itu memenuhi ma bainas samai wal ardi, ganjarannya itu antara langit dan bumi dipenuhi dengan ungkapan subhanallah kali alhamdulillah tok niku subhanallah. Nah, kalau sudah begitu monggo hadirin dados tiyang sing ahli zikir gampang nyebut asma Allah ya, nikmate awake dhewe niku kathah. Dan sekarang ini baru kita merasakan nikmat itu sangat besar. Yang selama ini kula jenengan mboten kraos kali itu nikmat. Baru kita terasa nikmat apa? Oksigen O2. Sampai rencang niku matos untuk istrinya yang sakit. Tanya di apotek ini gak ada. Habis Pak, kosong. Kene sampai diteleponi apotek niku diteleponi satu kosong. Sampai kemudian ada di area itu satu apotek, ada Pak, tapi satu tabungnya 500. Kata teman, siap saya beli demi istri saya, nggak apa-apa, saya beli 2. Didatangi, tiba-tiba ternyata koncone dewi, sampeyan sing golek wis gak usah wis ya. Karena ternyata padahal oksigen itu dipakai beberapa menit habis untuk kan. Ternyata sampai jutaan. Dia bisa jadi beli lebih mahal lagi. Berani demi nyawa istrinya. Loh, awet dhewe 24 jam loh hadirin. Gak lepas daripada oksigen. Napa malih tiyang al barokah mulia rajo, oksigen ini masih bersih hadirin. Ya, timbang kemudian di tengah kota niku. Mriki sik bersih. Awet nyedot ngono lek iso oksigen tok pun niku sudah mahal itu hadirin. Alhamdulillah, jenengan syukur hadirin yang demikian itu. Kalau kemudian kita berada di belakang satu pabrik besar kados ten Gresik, tempat sebab napa bleduk ki semen Gresik ada di situ. Kadang-kadang masih gitu.
belum lagi kemudian asap. Kita nggak ada begitu. Panjenengan syukur wis. Kalau gitu rumahku lo jenengan iki lemah ditawar saim ojo dikekno hadirin. Oh tak kekno usah PE ya. Jadi saking luar biasanya, subhanallah. Oksigen itu hari-hari ini, ya Allah, alhamdulillah. Kemudian hadirin, wassalatu nurun. Salat itu ya merupakan bagian daripada nur cahaya. Maksud daripada ungkapan salat itu adalah cahaya. Di sini dikatakan ya bahwasanya seseorang yang kemudian senantiasa menjaga ibadah salatnya, dialah orang-orang yang hatinya mendapatkan nur, hatinya gampang mendapatkan cahaya. Maka semakin banyak salat sunnahnya, semakin mudah terbuka hatinya untuk menerima kebaikan dan kebajikan. Was-shadaqatu burhanun. Sedangkan yang namanya sedekah itu merupakan burhan. Burhan itu petunjuk atau sesuatu yang bisa menunjukkan kebaikan kepada Anda. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan kemudian dengan sedekah ini, dawuhipun radhiyallahu anhu dawuh ngeten, tadaraku al-humuma wal humuma bis sadaqat. Susullah berbagai macam kesedihan Anda, berbagai macam kesumpekan Anda, kesulitan hidup Anda, susullah dengan apa? Bisedekah, dengan banyak bersedekah. Lek jenengan kepingin ilang susai, kepingin ilang sumpeke, sedekah. Dan jenengan sumpek tambah omah tok gak mentu gak gelem sedekah tambah sumpek. Maka hilangkan kesumpekan Anda, hilangkan kesulitan Anda, hilangkan sumpeknya hati Anda, bisedekah, dengan mengeluarkan sedekah. Coba jenengan terapi niki hadirin. Ya, malahan ada hadis wadamu maradakum bisadaqah, wadawu maradakum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau kita punya kerabat yang sakit, ya Allah saya kepingin sembuh saudara saya, kerabat kula, sedekah diri, nyatono sedekah. Nah, yakshifullahu ta'ala darrakum wa yansurukum ala aduwikum. Sebab dengan sedekah-sedekah yang kita keluarkan itu, Allah akan menyingkapkan kesulitan kalian dan Allah akan menolong kalian atas musuh-musuh kalian itu dengan cara sedekah. Maka di dalam ungkapan hadis yang lain dikatakan alaika bisadaqah. Hendaknya kalian ini menjadi orang yang ahli sedekah. Fa inna fiha sitta khisalin, karena sesungguhnya di dalam sedekah itu ada 6 hadirin, ada 6 macam hal kebaikan. Salasan fid dunya, 3 kebaikan ini di dunia, kebaikan 3 kebaikan di dunia, wa thalathan fil akhirah, dan 3 kebaikan di akhirat. Ketika kula pengen sedekah gampang sedekah, maka kula jenengan akan mendapatkan 6 perkara. 3 di dunia, 3 di akhirat. Apa 3 di dunia ini? Ammal lati fid dunya, adapun 3 perkara sebab sedekah yang kita keluarkan
kita akan mendapatkan apa? Satu, fatazitu fir rizki, engkau akan mendapatkan tambahan rizki. Lho niki lho hadirin, sajane langsung teko hadis Nabi. Mboten usah sambat pun. Ya apa Ustaz? Parkiran sepi. Ya bolak-balik daring iki ngene. Sambat fatazitu fir rizki, bisa menambah rezeki apa? Sedekah. Lah sedekah niku mboten usah ngenteni sugih. Kesuwen hadirin nek sedekah ngenteni sugih itu. Awake dhewe belum tentu sugih kok. Ya, sedekah mawon. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi sing mboten enggak ada tambah ahli sedekah hadirin. Maka kalau kepingin panjenengan mendapatkan fatazitu fir rizki, ya engkau akan ditambah oleh Allah, bertambah rizkimu sedekah. Watukfirul mala, sedekah itu bisa menambah apa? Menambah harta benda. Loh ngeten aja. Ya, kenapa kita tidak melakukannya? Ya. Wa ta'murud diyar, dan sedekah itu kemudian akan bisa memakmurkan rumah-rumah kita. Rumah kita akan makmur, gampang mendapatkan kebaikan, gampang mendapatkan ini, gampang mendapatkan kemudahan. Anak-anak kita mendapatkan kemudahan. Apa? Tiang sepoi ahli sedekah. Makanya orang medit niku naudzubillah min dzalik. Kanok sing seneng tiang medit, tak kanok sing seneng ya deh. Sampai medit pada medit yo gak seneng deh. Ya. Medit ya medit pada gak seneng deh. Ya pada gak seneng ya deh. Nah, sedangkan amal allati fil akhirah, sedangkan 3 perkara yang di akhirat yang akan didapatkan oleh orang yang ahli sedekah, sedekah itu fatasturul aurata. Sedekah itu menutup aib di akhirat. Aurat aib kita di akhirat tidak akan tersingkap di hadapan manusia dan jin, sebab ahli sedekah. Wa tasiru dhillan fawqa ra'si. Sedekah yang kemudian kita keluarkan itu menjadi payung hadirin di atas kita, di atas kepala kita. Ketika matahari yang diciptakan oleh Allah itu didekatkan, membuat panasnya orang-orang yang di mahsyar, membuat panasnya orang-orang yang di mahsyar pada waktu itu mlayu rono kepanasan, mlayu rono. Niki sing ahli sedekah tenang mawon pun wonten payungnya deh. Delok tingali tiyang landhe arek mlayu-mlayu ya kan payunge. Ahli sedekah niki payung. Semakin kata sedekah wah semakin mantep payunge. Kok payunge cilik? Oh berarti sedekah titik adik. Nah niki makanya sing ahli sedekah adik. Nah, kemudian wa tasturu minan nar, sedekah itu bisa menutup dirinya dari panasnya api neraka. Nah, niki penting hadirin. Kula kinten cukup niki hadirin, hadisnya masih banyak yang perlu kita sampaikan, tapi insyaallah pada kesempatan yang datang kita sambung sampai was-sadaqatu burhanun insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup mungkin 1-2 menit ada yang mau bertanya menawi, monggo kalau ada yang mau tanya. Sambut hadirin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya,
ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشفي سيد الوالد الأستاذ الحبيب صالح بن حبيب أحمد الإدريس شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وارزقه طول العمر في صحة وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.